hari ini kita bakal masak-masak nih. Kita mau masak apa? Kita hari ini bakal masak-masak di Magicom. Oh, ini Magicom? Iya, ini Magicom. Kita buka dulu Magicomnya. Oke. Oke. Saya sudah bawa bahan-bahan spesial untuk dimasukkan ke dalam Magicom ini. Kosong ya, Chef? Iya, karena bahan-bahannya masih di sini. Oke. Sabar. Oke, saya ada. Cepet. Masuk. Dan gini dulu. Ini kita masak dulu. Serius. Siap. Oke. Pertama, kita bakal masukin kolaborasi Hima X LKM ke dalam sini. Asik. Hima X LKM. Seru nih pasti. Seru, Oke. jelas seru. Yang kedua, kita bakal masukin program baru ke dalam Oh, ada Magicom. program baru. Oke, siap. Agak miring, Chef, program barunya, Chef. Ya, jadi aduk-aduk dikit. Hebat ya, Yang Chef, nggak terakhir. pakai ini, Chef. Yang terakhir kita bakal masukin podcast anak Ilkom ke Wih, dalam Magicom. yang ilkom aja ya? Yang Ilkom aja. Cuma 3. Enggak. Kamu kan saya kasih PR kemarin sebelum masak ke sini. Apa, Kamu Chef? bawa enggak? Bentar, Chef, kerapian dulu, Chef. Chef. Cepat. Oh, bukan Chef. Oh, Chef. Chef. Ini bukan Chef Juna, tapi galak banget. Ayo. Oh, kok tiba-tiba ada di kantong saya? Ada. Nggak tahu ya. Coba. Kita akan memiliki kita punya banyak ingredients di sini. Apa aja tuh coba? Penasaran? Enggak sih sebenarnya. Apa nih, Chef, tulisannya? Oh, kebalik, Maaf. Kebalik. Mahasiswa Ilkom. Mahasiswa Ilkom masukin Kita ke masukin. Magicom. Ini muat mahasiswa Ilkom, Chef. Muat, segini tuh muat. Siap. Mahasiswa Ilkom udah masuk. Masuk. Nah, karena anak Ilkom itu stylish, jadi ada ingredient tentang OOTD anak Ilkom. Masukin. Nah, di Ilkom juga banyak kegiatan yang menarik. Betul. Makanya aku mau masukin event Ilkom. Masukin event Ilkom. Ini biar agak manis-manis gimana biar gitu. agak seru-seru gimana gitu. Nah, karena Ilkom, panjangan ya, jadi kita langsung masukin aja. Seleb Ilkom kita masukin. Yang lagi viral kita masukin. Yang terhormat juga kita masukin nih. Dosen Ilkom kita masukin. Mohon maaf nih ya Pak, dosen Ilkom kita masukin sini nih. Kemudian Nah, ada apa nih? terakhir yang masih seger-seger. Sebagai sayurannya, yang seger-seger kita punya mahasiswa baru Ilkom. Wih. Kita masukin, Chef. Oke. Kita aduk-aduk dulu. Terima kasih sudah Keren membawa banget nih. bahan-bahannya. Nggak pakai centong. Nah, Kita tutup sekarang. Kamu ini masak? mana tombolnya, Chef? Ini. Rusak ini kayaknya ya. Enggak rusak dia. Lihat himku. Oke. Nah, Oke. kayaknya nih kita- Bisa. kalau suaranya sih seru nih, Chef. renyah sepertinya. Suaranya bakal jadi Dar. kayaknya jadi dar gitu. Kayaknya Bakal seru. jadi dar. Nah, Chef penasaran nggak sama hasil masakan kita kali ini? Penasaran. Kalau Kira-kira penasaran- bakal jadi apa ya? Kayaknya bakal seru, menarik, dan pokoknya oke banget deh. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Magicom. Kualitatif merupakan asumsi untuk atau Roni Makro. Obi. Gimana deh kabarnya? Wah, sibuk terus skripsi. bro, gimana lagi? Kan kita harus ngejar Agustus lulus ya. Wisuda Agustus, bro. Sini dulu lah. Sorry, top bro 12 juta. Oke. Kamu nggak bosan bos? Bentar. Penelitian ora tak gagas penting. Gimana? Kamu nggak Tuh, bosan? Bosan apa ya? Ya gimana lagi ya? Ngerjain skripsi itu emang kewajiban. Tapi ya kadang-kadang bosan sih. Emang kenapa? Jadi gini, ceritanya aku tuh tadi habis Ngopi, terus aku tuh dapet banyak banget insight. insight, perspektif, Kelas. plus. Apalagi tuh? Kamu pengen nggak sih punya aktivitas yang produktif gitu? Aktivitas yang produktif. Misal Contoh. podcast. Podcast. Iya. Menarik nggak? Menarik ya podcast ya. Cuman kalau podcast kita ngajak siapa? Ya juga.
Atau ini. Kita cari di bubble. Jangan dong. Ini Enggak, aku ada teman aku ada. siapa? Ada Inas sama Cynthia. Terus Kamu tinggal cari ini aja, bintang tamu. Kita hari ini juga langsung syuting. Kamu harus cari bintang tamu 2 orang. Aku hubungin Inas sama Cece. Kamu hubungin bintang tamu. Bintang tamu? Deal? hari ini 3, 2, 1, deal. Oke. pilih 50-50 atau pagi? Ya, tirai 1. Benar. Sekarang hari ini Hari ini habis ini kita langsung syuting. skripsi gimana? Udah, gampang, nanti bareng aku aja. Udah. Kamu hubungin ini ya, Ina sama Cece ya. Aku punya bintang tamu nih, beberapa nih. Bentar. Gayeng sekali, Serius. Supporteran ini. Kita baru di mana nih sekarang nih? Di Mexico. Jurusan Ilmu komunikasi. Nah, karena kali ini episode pertama nih teman-teman. Betul. Kita kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di rumah. Sama sobat Ilkom semua ya. Kenalin semuanya. Aku Ria Ardianata. Aku David. Aku Rizky. Aku Inas. Aku Cynthia Dewi. Kita berempat di sini akan membersamai teman-teman. Sedap membersamai. Membersamainya tuh kayak gimana gitu loh. Jadi Bersama-sama kita untuk berempat nih sama-sama di sini nemenin. Jadi Kita akan memandu. akan memandu dengan cara yang senang ya. Karena kita host yang insya Allah. Ekspresif. Karena kita anak-anak Ilkom. Iya. Kamu tahu apa? Komedi. Enggak dong. Komunikatif dong. Kita harus komunikasi. Iya, betul. Komunikasi. Betul, tapi hari ini tadi kan Rio tuh ngajak aku gini. Produktif. Ya. Kok kamu tahu? Kok tahu? Kan aku cenayang. Oh iya. Jadi Rio tuh hari ini ngajak aku gini. Riz, ayo bikin sesuatu Riz gitu. Tapi langsung nembak podcast ya. Kan udah di setting. Betul. Apa tuh? Podcast aja. Oke, udah bikin podcast. Rio hubungin kamu, Cece sama Inas. Aku hubungin narasumber nih. Kebetulan ini ada narasumber. aja. Ada temenku nih di sini kebetulan. Siapa sih? Kenalan dulu dong sama teman-teman dong. Oke. Halo sobat Ilkom ya. Ya. Soil. Jadi panggil apa? Soil. Soil. Oke, Soil. So ilye banget lu. Sorry. Aku juga pengen kenalan nih, tapi aku pengen kenalannya pakai pantun. Cakep semua ya. Jangan lupa siap-siap. Anak Ilkom tuh cakep-cakep. Berarti penontonnya siap-siap dulu. Oke. Ready ya? Tadi nggak? 50.000 episode ini. Yes, ready yuk. Oke. Cakep. Bener ya? Belum. Makasih loh. Bentar. Mikir, dia belum yakin. Udah. Pakai bahasa apa nih? Bahasa Indonesia Oke, aja. siap. Takutnya nggak ngerti kalau pakai bahasa Belitung ya. Udah mangap loh. Oh, dari Belitung ya? Iya, ada Belitung makanya. Jangan ngobrol dulu, Iya, gimana sih? Sorry. Belitung. Sorry. Pergi kuliah bersama Iva. Pulang kuliah ya pasti rapat. Perkenalkan aku Helena Nuryatul Hafifah. Selaku Ketua Himakam 2020. Sorry. Enggak apa-apa. Kalau pantun tuh semua ada cakepnya itu. Enggak. Suatu kehormatan
Iya, dari Belitung Iya, jauh-jauh. jauh-jauh terbang tadi jam Jam berapa? Habis Jumatan. Habis Jumatan. Sampai sini tadi habis. Ya, sini juga sekalian lah. Oh, dari Belitung jauh banget ya. Iya. Biasanya kalau dari Belitung tuh perjalanannya berapa jam sih? Kalau dari Belitung itu ini jadi benarnya. Iya, yang beneran. Jadi kalau dari Belitung kita ada transitnya. Oh, ada transit. Di mana transitnya? Jakarta. Oh, Oh, aku pernah juga tuh transit. di mana sih? Transit apa? Gak jadi. Makin gak lucu. Gak ada ya. Gak jadi. Oh, transit dulu di Jakarta. Emang tadi ditelepon dari Rizky kan? Iya, tapi kebetulan kamu udah di Jogja. Iya, udah kebetulan Jogja, udah. Iya. Nah, Alhamdulillah. Nah, tadi tuh di telepon, dia kan seolah-olah kenal kan. Kenapa dia di sini tanya-tanya sih? Loh, biar kan orang yang tahu. Kan ada yang belum tahu. Iya, kan belum tahu. Sorry. Terima Nah, kasih. BTW nih, Helena kan dari Belitung. Mas Rio kan? Ya, saya. Nah, Helena di sini nih kita datengin sebagai apa nih sebenarnya Helena? Coba tanya Mas Rio. Tadi dia ada di pantun. Jadi gini loh teman-teman. Jadi buat yang belum tahu ya, Helena ini itu salah satu Biasa aja nggak? sorry. Jadi Helena itu merupakan salah satu mahasiswa ilmu komunikasi. Angkatan? UNY. UNY. Angkatan? Angkatan berapa sih? Angkatan kamu? udara kayak ya? Angkatan udara. Lima ya. 2020. 2022. 2022. Itu 2022 dan sekarang itu menjabat sebagai Hima apa tuh pertanyaannya? Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Sorry. Ilmu UNY gitu ya. Betul, ya. betul sekali. Himpunan mahasiswa Hima. Himakom. Himakom ya? Himakom. Himakom ya, kalau himpunannya ilmu komunikasi itu Himakom. Iya. Himakom. Boleh nggak sih jelasin ke teman-teman yang ada di rumah, sobat ilkom? Oke. Apa sih? Himakom. Waduh, apa itu? Oh, sorry. Apa ini? Apa ini? Aku aja ya. Maaf ya, soalnya kita Sorry, kesalahan teknis. karena ini real kos-kosan ya. Real. Jadi banyak. Himakom dan Himakom UNY. Oke. Sebelumnya mau ngucapin makasih banyak dan boleh dong di-applause dulu sama Bukan kebun binatang. Sorry. Lanjut. ya host kece sama mungkin juga sama teman-teman dan lain sebagainya. Sebelumnya makasih banyak gitu ya sudah mengundang dari perwakilan sebenarnya mewakili teman-teman Himakom gitu ya. Enggak. Bercanda. Kayaknya bukan gempa deh, tapi hatimu yang bergetaran. Jantung berdebar-debar, rasanya tak menentu. Sorry. Over. Tarik kepencet. Lanjut. Pencet emot. Oke, kalau dari ini sebelumnya langsung aja ya. Langsung aja. Dari Himakom ya. Kalau dari Himakom sendiri itu panjangnya Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Karena khusus sekali di sini adalah Magicom juga dan khususnya di UNY. Jadi ini adalah Himakom UNY dan kakak-kakak juga dari Ilkom UNY. Nah, sebenarnya kalau Himakom sendiri itu ya dari namanya itu himpunan ya Kak ya. Jadi menghimpun mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, karena menghimpun itu sebenarnya sebagai wadah untuk mewadahi sebenarnya aspirasi dari mahasiswa sendiri. Karena kan mahasiswa banyak tuh dan pasti ada keperluannya juga. Banyak maunya. Banyak maunya juga. Banyak tingkahnya juga. Banyak tingkahnya juga dan lain sebagainya Banyak ceweknya juga. Ibu boleh itu kamu nggak usah ngajak-ngajak. Sorry. Jadi diperlukan satu wadah lah gitu. Nah, apa tuh wadahnya ya? Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Jadi di sini sebenarnya adalah sebagai pengurus gitu. Pengurus. Jadi semuanya itu mahasiswa itu namanya Himakom. Gitu. Oh, iya. Semua mahasiswa kakak Anggota semuanya namanya Himakom Himakom. semua ya? Anggota Himakom. Tapi kalau yang pengurus ya udah dia yang mengurusi keperluan dari anggota-anggotanya itu sendiri. Oh, berarti sama kayak di SMP, SMA, sosis Iya, itu ya? OSIS. Tadi ada pengurusnya sendiri gitu ya? Betul. Nah, pengurus diketuai oleh Helena. Hmm. Berarti Helena ini sebagai ketua membawahi berapa
staff dan juga kadif nih, divisi. Divisi kali ya. Oke. Nah, sebelumnya kalau di Himakom sendiri tahun ini itu membawahi 60 orang. 60 orang. Dan itu ada beberapa divisi. Yang divisi itu merupakan implementasi yang istilahnya ini nih butuh bagaimana supaya mewadahi balik lagi mewadahi aspirasinya teman-teman. Nah, kakak mungkin penasaran gak sih sama divisi-divisinya atau Penasaran. iya kak? Aku siap mendengarkan. Secara dulu tuh aku nggak ikut ke pengurusan Himakom. Iya, nggak ikut ya. Nggak ikut. Tapi sebenarnya pengen. Sebenarnya Nggak juga sih. nggak juga sih, aku anaknya UKM banget. Oh, KM. Oke. Kebetulan ada teman-teman kita juga yang ikut ya pada saat itu. Oke. Apa tuh? Jadi mungkin bisa dijelasin sama itu. Oke, kalau divisinya sendiri yang tadi kan aku bilang mewadahi ya. Jadi yang pertama juga mungkin ada aspirasi mahasiswa. Oke, aspirasi mahasiswa. Nah, itu kalau di Makom namanya divisi APP. Ngapain aja tuh? Advokasi pelayanan publik. Oh, Advokasi pelayanan publik. Itu beda ya sama Satpol PP ya? Waduh. Beda. Kalau APP sendiri itu kita mewadahi aspirasi. Jadi kan teman-teman kadang ada ngerasa kayak ya tentang bagaimana kualitas pembelajaran, kemudian bagaimana tentang fasilitas yang juga ada di perkuliahan. Nah, kalau misalkan ada permasalahan seperti itu, nah ada satu divisi nih yang juga menaungi hal tersebut. Jadi keresahannya teman-teman itu tersalurkan di juga. sana. Selain itu juga ada pelayanan publik kan. Jadi di situ lebih ke teman-teman juga melayani apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Dan di APP ini kita juga bukan hanya di fasilitas, tapi kita juga melayani teman-teman yang mungkin butuh beasiswa, UKT dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman bingung nih kalau mau kemana dan sebagainya, kita punya divisi APP buat teman-teman tanyain bagi sobat Ilkom. Ini berarti buat teman-teman kalau seumpama pengen istilahnya kalau anak sekarang apa ya, sambat gitu ya. Iya, betul. Sambat curhat. Kalau UKT-nya UKT-ku tuh ketinggian, aku pengen nurunin nih soalnya kemampuan ekonomiku agak kurang iya. gitu, langsung aja ke Bener. APP. Ada juga nomornya namanya Terakom. Apa Jadi tuh kalau- Terakom? Menarik nih. Aduh. Terakom itu sebenarnya telepon jaringan komunikasi. Oke. Jadi teman-teman bisa misalkan ada yang pengen disampaikan, ya mau secara anonim, mau curhat pun bisa hubungin nomor Terakom di situ. Oh, Bisa anonim itu juga. Bisa. menarik ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Menarik. Tapi kalau ada pesan-pesan aneh-aneh kayaknya dia deh yang gini. Enggak. Ini bukan sim-simi ya? Enggak. Bedain ini bukan sim-simi ya? Bukan. Langsung ngebales curhatanmu, ini bukan. Cuman kan ini ya, kalau anonim itu lebih privasinya lebih terjaga. Terus kalau memang mau curhat soal hal-hal yang sensitif gitu, Banyak jadi- orang kan nggak enak kalau Iya. aku tuh siapa sih kok curhat gini. Betul. Kadang dia takut. Waduh. Enggak, maksudnya Waduh. Ya, lanjut. Selanjutnya ada divisi apa lagi nih? Ngeri. Selain itu. Nah, kalau tadi itu kan aspirasi ya Kak ya. Ya. Nah, kali ini mungkin yang memang kalau kakak kan udah follow IG Himakom kan ya? Udah. Yang pitch-nya bagus banget ya. First Saya blood. selalu dapat penghargaan setiap Double kill. Yang desainnya oke itu ya. Triple kill. Yang masuk fanbase Twitter itu ya? Media. Yang rame di Twitter itu ya. yang bisa kok sama veteran itu ya. Apa itu? Yang ada artis Koreanya itu ya. Yang ada itu Jepangnya itu ya. Nah, kali itu ada namanya divisi Jim Thomas. Jim Thomas. Ya, kalau biasanya kalau di Hima lain tuh namanya Medcraft, Medinfo dan sebagainya. Kalau di Himakom sendiri aku baru nemuin sih di sini Namanya beda ya? JIM, Jaringan Informasi Media. Tapi ada tulangnya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Sebenarnya Gimik, lucu aku ya. kan pengen gimik gitu. Gak apa-apa, Cek. Tapi aku percaya. Jim Thomas, aku percaya. Percaya. Namanya Jim Thomas soalnya bagus kan, kreatif kan, bagus. Ini apa kepanjangannya Irena? Jaringan Informasi Media. Iya. Anak Jimmy Box. Emang iya? Bukan sih.
Oh gitu ya. Desain-desainnya jujur bagus banget. Keren ya. banget, keren banget. Iya, tuh. Selalu mengikuti tren Iya. gitu. Makanya tadi dibilang ada Jepang, Iya, ada ada Korea. Korea. Keren-keren. Terus informatif nggak cuma ngupload tentang Ilkom aja kan, Iya, ada tips-tips betul. juga kan kayaknya Betul. sekarang. Dan Iya sih. ini juga keseruan-keseruan PKKMB selalu Iya, diupload. iya, 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 iya. Betul. Gitu kan. Informatif masih. Iya, betul. Kalau keseruan-keseruan PKKMB gitu kan diupload di ini kan Feeds. medianya apa tuh namanya? IG. IG. Instagram. Ada apa aja tuh namanya? Nama Nama apa nih? Username. Oh, username. Oh, username-nya apa sih? @himakom.uny harus Oh. di-follow langsung. Ada di bawah ini ya. Ke bawahan dong, ke bawahan dong. Itu sama semua tuh namanya. TikTok ada juga? TikTok ada juga Apa tuh? himakom.uny juga. Twitter Namanya ada? sama TikTok, Instagram, Twitter. X sekarang X. Twitter. Sekarang X Makanya juga. Facebook tuh udah mulai. Bumble. Waduh, bukan. Sorry. Tuh, kalau di Jam sendiri ya itu mendesain, terus juga kayak menyampaikan informasi yang harus disampaikan dari divisi-divisi lain. Jadi misalkan divisi-divisi lain punya apa yang pengen dipublikasikan, ya itu menghubungi Jim. Nah, Jim sendiri yang akan upload terus kayak ya live dan live report dan lain sebagainya untuk mengetahui aktivitas yang ada di Himakom UNY. Oh, Gitu. oke. Jadi buat Girls, temen yang tepuk tangan dulu. Apresiasi dulu buat Jim. buat sobat Ilkom yang penasaran nih. Hostnya kayaknya cuman ini deh bohong deh, cuman lebih Iya. Cek bola. Cek deh, diperbola kita cek di Instagramnya @himakom. Betul sekali. Jangan cuma dicek, kalau yang belum follow harus follow. Betul sekali. Wajib. Ya. Apa bagus? Tapi aku tanya deh sama Helena. Oke. Kalau gym itu mereka tuh sekedar ngedesain kah, atau mereka ada job desk lain yang mungkin mereka jadi kameramen lah atau apa dan sebagainya. Mungkin kan di sini ada sobat Ilkom ya. Kayaknya aku pengen deh besok join gym gitu kan. Oke, sebenarnya kalau misalkan dibagi divisi itu mereka pasti punya prokernya masing-masing. Ada dia yang ngedesain, kemudian ada dia yang juga ilustrator, ada dia yang Enggak dong. admin, Enggak. sosial media marketing dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali bagian Job bagian desk. job desk yang ada di sana. Nah, jadi sebenarnya mereka kebagi jadi tim. Jadi kayak tim desain itu ada Ada lagi. sendiri. Eh, Berarti di dalam gym ada lagi. ada yang- lagi, jadi ada kayak ya tim desain, tim riset juga dan lain sebagainya, tim yang memanajemen konten dan lain sebagainya, jadi kebagi-bagi gitu. Jadi lebih teratur dan angkat marshal dong. Aduh, Jim. Oh, Jim. Jim, jaringan informasi media. Media. Selain itu, tadi kan udah HPP, Jim. Ada apa lagi? Oke, kalau sekarang nih yang bakal mendekat-dekat ini di sini Bakal ada. mendekat-dekat itu gimana? Iya, maksudnya Yang bahasa dekat-dekat ya. Gini nah. yang baru- bakal ya. dekat, bakal datang kali ini itu adalah dekat. menyambut mahasiswa baru, ada PKKMB. Oh, kesukaannya Rio. PKKMB penerimaan. PKKMB sih panjang siapa sih? Pengenalan, Kenalan, kehidupan, kehidupan, kampus, bagi mahasiswa baru. Iya. Itu dia kemarin ketua pelaksananya. Oh, ketua media. tahun berapa Mas Ria? Tahun berapa? Nah, kalau yang ngurusin kayak gini tuh, itu ada namanya divisi PSDM. 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 Pesdem. Panjangnya apa ya? SDM. Panas dalam. Oke, panas dalam. Itu kayaknya yang sebelah saya lebih Iya, lebih Lebih tahu. Lebih kenal. Mungkin di sini bisa kenalin dulu nggak? Saya nggak tahu, saya Harusnya nggak mungkin di sini ada sebagian yang nggak ikut Himakom, tapi sekalinya ikut Himakom Himakom dia ada. Langsung Jadi petinggi ya. tinggi dia. Langsung petinggi betul. Ya, ini kan ngejelasin di makom di Eranya. kamu nih. Iya, Karena apa udah iya. jadul. Oke. Udah, kamu angkatan berapa sih? 1900 berapa sih? 46. 46 ya? Dia bukan anak-anak sih, dia veteran sih. Veteran ya, maksudnya veteran. Veteran. Lanjut. Gimana? Oke, kalau ini ya biasanya dia ngurusin PKKMB, Hakrab, sebenarnya masih banyak lagi gitu ya. Kayak kakak-kakak wisuda gitu. Terus juga mungkin di internalnya kita juga mereka yang lebih ngelihat gimana bisa ngembangin sumber daya manusia. Jadi memang kan PSDM itu apa Kak Ines? Panas dalam. Dua kali udah dia bilang malah Sumber jalan. daya mahasiswa. Jadi ya
gimana cara kita ngembangin sebenarnya bukan hanya kita juga ngembangin secara pengurus, tapi kita juga berfokus kepada teman-teman anggota. Oh, gitu. Biar tidak ada SDM rendah. Oke, berarti pengembangan SDM itu kayak kerja rodi. Waduh. Mas ngomong ini bukan yang kedua saya. Sorry. Tolong ya. Bukan. Apa tuh? Jadi gini, sebenarnya gini, kalau kita breakdown ya, kalau Iya, misalkan dari PKKMB sama Hakrab, itu tuh biasanya memang tempatnya teman-teman buat nge-explore diri. Oke, sebenarnya. explore diri. Khususnya buat panitia dulu ya. Oke. Nah, di situ kita sebenarnya bisa ngeliat, kalau dari segi panitia kita bisa ngeliat gimana panitia-panitia itu bisa ngembangin dan mengeksplor diri apa yang pengen mereka gali, karena memang Sorry kebablasan. Bisa nggak serius ini kan hima kom. Lanjut. Maaf. karena biar apa namanya takut terbang. Dia terbayang gitu kan. Lanjut. Jadi biar panitia itu juga bisa explore diri. Itu kalau dari segi panitianya. Karena kan itu jadi biasanya event yang pertama ya, khususnya kalau misalkan sekarang tuh masa-masa angkatan 23 gitu. Kalau angkatan itu sekarang udah mulai kemana juga lah, misalnya udah melewati. Nah, kalau bisa dilihat dari sisi mahasiswanya sendiri, PKKMB itu gimana sebenarnya mereka juga yang pertama ya namanya perkenalan. Nah, kalau perkenalan itu memang fokusnya di orientasinya PKKMB tadi. Tapi sebenarnya kakak juga ada di bagian hakrabnya. Nah, kalau hakrab itu memang goalsnya mengakrabkan, tapi kita juga menyelipkan gimana caranya kita juga bisa ngelihat potensi dari teman-teman mahasiswa. Kayak kemarin di hakrab itu kita sendera tasik juga, seni drama, tari dan musik. Jadi di situ selain mungkin kita ngelihat dari segi manajemen mungkin kepanitan explore diri, tapi di sini kita juga pengen lihat dari minat bakatnya sendiri. Karena kan ada seni, tari, drama, musik gitu kan. Perannya banyak ya. Jadi di situ kita bisa memetakan sebenarnya mahasiswanya gitu. Karena apa tuh? Ilkom. Komnya kan komplit. Bahasa ya. Bahasa ya. Tapi ya kemarin tuh aku sempat lihat. Jadi anak-anaknya itu selain ada di depan layar, dia tuh ada di belakang layar juga. Betul. Ada jadi sutradara. Keren banget. Keren ya, jadi di Ilkom tuh nggak cuman mahasiswa-mahasiswa yang keren outfitnya aja, tapi keren skill-skillnya. SDM-nya keren. Tepuk tangan dulu ya. Nah, Itu kan momen-momen Oh, chemistry-nya udah terlalu terjalin nih. Tabrakan jadinya mereka tabrakan. Semangat Mas. jadi kan tadi kan momen-momen kalau Helena jelasin momen PKKMB Hakrab itu sebenarnya momen tak simpulin jadi media bonding bagi teman-teman sendiri ya. simpulin Ya, kalau tak simpulkan. Simpulin. Kalau aku simpulin nih. ya. Ini dari media bonding bagi teman-teman pengurus sendiri maupun juga teman-teman mahasiswa baru. Itu sama juga karena aku juga punya pengalaman. Jadi PKKMB Hakrab. Nah, nanti kan loncat nih ke event selanjutnya. Iya. Betul. Kalau nggak salah ada Event tuh. apa event? Event apa event tuh? Oke. Kayaknya kalau dia tuh lebih ke modus sama apa sih kayaknya. Enggak, jadi kan ada udah event Iya, ini. betul. Ilkom. Jadi kalau udah bondingnya udah kuat di PKKMB sama Hakrab, event selanjutnya lancar. Ya, betul. Karena akan ada event yang besar. Ya. Besar. Tahu nggak, Mas? Karena event-event sebelumnya itu kan latihan ya, sebelum Betul, ada benar. event besar. Bonding. Oke. Ada namanya event Naskom. Ada Naskom, ada Bulkom, ada Apa lagi tuh? Ayo. apa? Oh iya. Ada apa? Oke, Naskom. Naskom. Nah, itu yang bagian ngurusin apa tuh Naskom tuh? Itu Naskom gitu. Tahu Naskom ya Mas Rio? National Symposium of Communication. Kayaknya dia tuh paling eksis di Ilkom ya. Iya, betul. Paling tahu banget Naskom ya. Naskom itu dari divisi Litbang. Jadi di Himakom itu ada namanya divisi Litbang, teman-teman. Nah, Litbang itu singkatan dari penelitian dan pengembangan. Jadi memang berfokus kepada memang akademis. Tapi orang kan ngira ya kalau akademis tuh kayak yang Bosan. Enggak bro, di Ilkom jadi event gitu. Nah, hadirlah namanya Naskom.
Betul. Nah, kalau Naskom sendiri itu Sebel event dari Himakom, tapi itu memang di ranah penelitian dan akademis. Oke. Dan itu juga udah jadi branding Himakom juga sebenarnya secara jurusan ilmu komunikasi gitu ya, ilmu komunikasi UNY, di mana itu event yang memang kita open submission ke semua mahasiswa khususnya di Indonesia untuk mensubmisi karya paper gitu yang nanti bakal diperlombakan lagi di acara hari H. Itu harus paper ya? Paper. Nggak boleh digital. Ke Digital. Jadi Aduh, gimana? ada tahap-tahapnya nih. Mas, Ada tahap-tahapnya. jangan bikin teriak dong. Sorry. Oke, lanjut. Jadi kalau nggak salah di Askom tuh ada tahap-tahapnya. Nanti Lebih mulai tahu submit. sepertinya. Oke, Hmm, sampai gitu. situ dulu. Terus habis itu gimana tuh? Mas, Saya takut salah ya. Tapi dia Askom sendiri itu tingkatnya nasional. betul. Iya, nasional. Ada Nasional simposium. ya. Ada rencana Nanti internasional? luarannya apa, Helena? Nah, luarannya itu kalau kita kemarin itu publikasi jurnal. Oh, dibukukan apa gimana? Dibuka. Ada yang dibukukan sama publikasi. Cuman kalau misalkan publikasi kan memang memiliki prosedurnya sendiri Iya, kan. betul. Nah, itu masih tapi dari teman-teman itu selalu mengusahakan untuk ada outputnya, dan kemarin itu ada publikasi jurnal ilmiah dan juga ada dibukukan. Nah, doain aja tahun ini juga Naskom sudah mau mulai juga karena bersama rangkaian Bulkom. Nah, itu mungkin nanti bakal kita bahas. Naskom ini mungkin benar kata Mas Rio ya tadi, kalau misalkan PKKMB Hakrab itu sebagai awalan, terus ada next step-nya lagi. Nah, mungkin ini adalah Naskom. Nah, biasanya ini juga memang diisi oleh teman-teman panitia yang kemarin yang udah berdinamika di PKKMB sama Hakrab gitu. Kayak naik level ya, awalnya kan di Naik lingkup level. Ya, bawah, lingkup maba, kecil dulu ya. naik nasional, Oh. lebih gede lagi eventnya. Tapi asik ya. Jadi itu bisa buat mahasiswa untuk improve skill mereka. Betul. Jadi buat mahasiswa semuanya mungkin aku tuh kalau kuliah cuman pulang. Kupu-kupu lah. Iya, pulang kuliah. Aduh, kayak gak asik gitu ya. Pengen cari kegiatan baru, pengen cari informasi baru, Teman skill baru. teman baru gitu kan. Nah, carinya Nomor WA baru. carinya di mana? Carinya di Jangan dong. Carinya di Himakom aja. Gitu. Ya bener banget. Iya bener banget. Itu tadi kan lead bank. Mbak. Selain Naskom, apa lagi nih lead bank tadi? Oke, mungkin mungkin tadi aku pernah nyinggung ya, Kak. Ranah akademis tuh jujur mungkin entah ada yang teman-teman di LKM juga mungkin ada di ranah akademis juga. Memang aku pernah diskusi juga sama Kadiko kayak ini memang susah gitu untuk membangun kultur akademis gitu. Nah, kali ini kita tuh pengen buat gimana sih kultur akademis itu bisa. Ya memang susah, tapi kita mulai juga dengan sebenarnya kita juga aktif podcast juga, tapi podcastnya itu Spotify. Oh. Nah, ini Namanya apa tuh? namanya Communicaster. Ini Communicaster. Cek ya, bisa dicek Jangan di lupa. Spotify ya. Iya betul, Spotify-nya Himakom namanya Communicaster. Di situ memang proker baru dari tahunnya Himakom 2024. Di situ lebih pengen ngelihat gini, kakak bisa curhat dan teman-teman bisa curhat misalkan tentang entah itu masalah tentang pacar dan lain sebagainya. Ekonomi kan teman-teman. bisa cek. Bisa juga. Politik. Bisa juga. Saya kira. Rocky Grow. Lanjut. Lanjut. Ya itu mungkin akan dikaitin sama teori, tapi Oh. nggak bakal kayak kuliah, tapi kayak santai gitu Santai, buat tapi- podcast. Tapi gitu. nambah ilmu juga. Tapi nambah ilmu. Jadi misalkan nih ya kalian cerita tentang ih gimana sih HTSan itu gitu kan. Nah, dari teman-teman Litbang sendiri bakal nyari teori-teori yang cocok nih sama Oh. ceritanya. Coba tanya dulu kalau ATS. Oh ya, HTS itu bukan sih kertas putih itu bukan sih? Ya, Iya. ada F4. Ya, betul. Dan juga Betul. cukup ya tentang itu ya. Podcastnya namanya Communicaster. Communicaster. Itu banyak segmennya. Jadi ada Rusa Garut. Apa tuh rute? Rusa Garut itu ruang sambat galau brutal. Wah, Keren sih. Galau brutal. Nah, jadi mungkin kita sama Mas Rio galau gitu, bisa cerita biar nanti diangkat dari teman-teman Oke. gitu. anonim bisa? Bisa. Boleh ya anonim ya? Atau mau nyampein manifest juga, siapa tahu didengerin lewat Spotify. Nanti nickname-ku, Saranku sih kalau main PES jangan ya. aku anonim tapi nickname-ku Roni. Ada teman-teman yang Roni, di sana itu dong. Jangan.
Selain itu tadi yang rusa brutal itu tadi. Rusa Garut. Rusa Garut. Ada beberapa segmen sebenarnya. Lupa tapi ya, karena Bisa dicek langsung aja. Iya, Oke. iya, langsung dicek Oke, aja. teman-teman Jangan yang pengen semua dengerin dong. apa tadi namanya? Rusa Garut. Komunikasi. Atau pengen dengerin Rusa Garut itu tadi ya, Rusa Garut brutal itu tadi, kalian bisa langsung cek di Spotify. Spotify Himakom. Di mana? Di mana tadi namanya? Komunikasi. Komunikasi. Gimana? Selain itu masih ada divisi lagi nggak di Bangkok? Oke, nah kalau tadi kita bahas akademis ya, di sini kita bakal bahas non akademisnya. Nah kalau di non akademis ini kita lebih ngeliat ada divisi namanya MIBA. Miba. Minat. Itu saingannya Miga. Bukan. Miba. Ini adalah MIBA, minat dan bakat. Jadi kalau tadi kita bahas litbang di akademis, nah kali ini kita bakal bahas di bagaimana exploring teman-teman di bagian non akademisnya. Oke. Gitu. Dan divisi MIBA sendiri tuh mewadahi gimana minat bakatnya teman-teman. Dan kemarin kita itu ngelaksanain namanya kompeten. Jadi kompeten itu ini juga yang baru di 2024 itu memetakan potensi teman-teman. Ya. Jadi misalkan nih ada yang suka nari gitu kan. Kadang kan kita ada ya kayak latihan futsal, latihan badminton itu tetap ada. Cuman kan kadang ada minat teman-teman entah itu dia lukis, entah itu di musik, tari dan lain sebagainya, itu sayang banget kalau enggak ditampilin dan enggak bisa menampilkan ke seluruh dunia gitu loh. Sebenarnya anak-anak mahasiswa kan tuh ada. Nah, lewat kompeten itu juga kita itu ngelihat oh ternyata banyak nih teman-teman yang bisa musik, bisa nari. Kemarin Lihat tuh di feed Iya. Kalau Ada ini- yang main piano, ada yang nari, ada yang lukis juga ya. Jadi banyak ya. Iya, Kategorinya banyak ya. Tapi kalau seumpama kayak aku tuh punya teman kan. Ya. Dia tuh jago ini pantun. Oke. Iya, dia jago pantun. Nah, itu bisa dikembangin di situ nggak? Bisa. Siapa yang itu Bisa ya? orangnya siapa? Iya, soalnya dia tuh kalau ngomong suka pantun Boleh gitu. ya. Iya, suka pantun juga dia tuh kalau ngomong. Aku Ini tuh suka kagum juga gitu. Dia kalau ngomong pasti ada pantunnya. Iya, ada pantunnya. Coba dong. Ya. Aku suka kagum gitu dia. Cakep. Belum. Iya, dadakan banget. Langsung nembak. Bisa Tapi dong. ada bisa. Bisa, Karena bisa. kan bagian dari spontan. Iya. Bisa diatur. Gimana? Oke. Jalan-jalan ke Ilkom UNY. Di jalan beli boba. Udah. Gak sumpah gak nunggu. Sumpah. Emang agak ini, Kurang kooperatif kurang orangnya. iya, kurang. Lagi ngantuk kayaknya dia. Biasanya bisa. Soalnya dia tadi Bakat Mas Rio apa? Bakat Mas Iya, Rio. aku tuh sebenarnya bakatnya mancing ya. Mancing emosi sih. Jadi aku tuh ini juga pengen nanya juga. Jadi kan lebih ke proses dari teman-teman MIBA menyeleksi bakat-bakat itu. Karena kalau kita disuruh ngewadahi nih semuanya, misal aku bakatnya mancing. nah, Oke. Bisa kan? madai imak. Misal aku bakatnya merenung, termenung, ya diam 5 jam. Itu yes. bukan bakat sih, Mas. Itu Ngapain? masalah hidup sih Mas. Nah, itu udah terjawab. Itu bukan bakat gitu. Nah, Kan minat dan bakat. Iya. Aku minat kayak. Kan harus ada dan bakat. Soalnya Itu gimana tuh cara-cara menampung aspirasinya dari teman-teman tuh gimana kira-kira? Oke. Nah, kalau mungkin sebenarnya kompeten itu jawaban dari yang Mas Rio tanya sebenarnya. Nah. Karena kan di awal aku bilang tadi kayak sebenarnya mahasiswa itu biasanya kan futsal udah biasa kan, terus juga badminton. Lebih ke olahraga. Lebih ke Sport, olahraga itu kan. Terus kan pada nanyain kayak yang lain gimana kayak gitu. Nah, makanya aku kemarin habis itu aku bilang sama Kak Dikmi Bang kan, ayo kita buat yang ini gitu supaya semuanya kewadahi. Pertama kita tahu minat dan bakatnya. sebut aja. Dan langsung. Tadi mau terbang. Agak hiperaktif nih kayaknya anaknya. Mau lanjut. Tadi
Ya tadi apa ya tadi? Aduh, lupa dia jadi nyari. Ngomong ke Kadit nih Mbak. Iya, ternyata ya. Enggak. Ini ada satu hal yang harus kita apresiasi menurut bakat teman. Selain itu juga di kompeten itu biar kita bisa tahu nih kan kita sering banyak masuk info lomba juga. Dan MIBA ini juga bertugas untuk mengirimkan delegasi juga. Jadi kayak Info lomba, Jadi- info mancing. teman-teman Infonya Mas. suka mancing nanti tak ada. Jadi teman-teman ini juga yang MIBA ini juga dia harus paham sama potensinya teman-teman. Jadi dia yang biasanya langsung nyari info kayak oh ini yang kemarin jago futsal, ini diajak buat ikut lomba futsal. Dan kemarin kita juga juara futsal BTW. Kemarin ikut terbaru juga sih juara 2 di cupnya Hima sebelah kota sebelah. Tepuk tangan dulu dong. Kalau ini Helena, kan ada beberapa teman-teman mahasiswa yang suka nge-game gitu kan. Oh, iya. Karena dari beberapa mahasiswa kan kalau udah suntuk kuliah gitu kan pasti betul. larinya ke game Iya. kan. Nah. Kalau di Hima sendiri di divisi apa tadi? MIBA ya? Ah. Di divisi MIBA itu ada nggak sih tempat untuk memadahi para E-sport gitu Ada, ya. ada? Sebenarnya kalau di MIBA sendiri juga ada fokus proker yang memang dia ke arah e-sportnya. Oke. Nah, tapi kalau tahun ini kita tuh masuknya ke PS. Kalau kemarin kita Mobile Legends, tapi Oke. tahun ini kita ada Kompas namanya. Jadi Apa communication tuh? PlayStation kali. PlayStation Oh, keren banget. Kompas. Jadi memang kan PS lagi hype-hype. Iya, betul, betul. Nah, jadi teman-teman memang udah riset juga, jadi lagi siap-siap untuk Kompas gitu. Siapa tahu Mas Rio sama Mas dan lain sebagainya untuk ikutan PS. Apaan tuh? Dia Betul. sarkas skor PS kemarin kita. Oh. Iya, emang aku sama Rio suka PS-an kan. Tapi Suka dia PS. kalah. Enggak. Iya, dia kalah. Iya, Aku emang sengaja mengalah aja gitu. Rizky ini tipikal kalau main pakai muncen terus. Enggak, buat teman-teman yang suka Munchen kita harus saling mendukung ya. Kalau yang suka Real Madrid silakan dihujat ya. Kalau yang suka MU gimana Mas? Suka MU Ya sabar ya. ya betul ya. Jangan Kemarin kan agak stadionnya kebanjiran ya? ya jangan menyerah lah Aku sebenarnya. kira jijik MU kebanjiran tangis ya kemarin. Tapi aku salut sama fans MU. Kenapa tuh? Iya. Iya, Makanya kalau belajar soal setia dan sabar itu Wih. belajar sama fans MU. betul. Betul. Fans sih. Tapi emang kayak gitu MU kan. itu bukannya ini ya Madura United ya? Bukan. Kalau fans itu emang harus kayak gitu nggak sih? Harus setia walaupun dimenang atau bukan kalah. Oke, walaupun di kandang sendiri ya? Iya. Nggak ada. Dia lebih ke ini apa sih? Yang itu tadi? Iya, Madura iya, United iya, ya? Madura United saya. PES. Oke. Itu ada kompetisinya juga ya? Besok ya? Ya ada kompetisinya juga untuk PS gitu. Dan Seru tuh. Kalau yang PS itu cuma untuk anak Ilkom aja atau yang di luar boleh ikut itu? kayaknya kalau nggak salah aku yang terbaru kemarin dikabarin luar boleh ikut. Karena seru kita tuh. Jadi masih artinya masih digodok ya? Iya, Prosesnya masih tunggu aja buat teman-teman siapin. di IG-nya Himakom UN. Kedinginan nih. Ini Keren studio ya? banget sih ya. Studio di gedung kan. Keren. Nah, itu tuh kan MIBA. Tadi udah Ah. APP, Jim, Jim, Ah, PSDM, Litbang, Litbang, Miba, apa lagi nih? Masih ada 2. masih Apa banget. tuh? banyak banget. Nah, ini yang Capek ya ngejelasinnya ya? ya kalau kali ini ada namanya Humex. 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 Itu Humas adalah Ekstra, Bun. iya betul. 100 berarti. Walaupun gak ikut jadi ini 100 orang jadi. Terima kasih gitu. varian terbaru iPhone tuh. Next. Humex Pro. Promax jauh sih. Tolong ya. Jadi kalau di Humex sendiri itu hubungan masyarakat eksternal, namanya juga eksternal ya kak ya. Luar Berarti lokal jadi ya, luar. bisa diem dulu ya. Tapi sebenarnya intinya adalah untuk memberikan informasi baik dari dalam keluar maupun keluar ke dalam. Kalau dari dalam keluar yaitu tadi kita juga sebenarnya kalau gym tadi kan fits ya. Nah kalau di Himakom sendiri itu ada namanya Wartakom. Oh, Wartakom. Wartakom itu sebagai pemberitaan yang dari dalam keluar.
gitu. Jadi pewarta ilmu komunikasi. Pewarta. Karena memang basicnya kan sebenarnya kita tuh Jurnalistik ya. Jurnalistik. Tapi jurnalistik ini kita kemas dari beberapa. Yang pertama kita ada website Himakom UE-nya, jangan lupa. Oh, ada juga ya? Ada Websitenya? websitenya itu sebagai pemberitaan. Jadi kayak berita-berita terkini itu kita update di sana. Sama yang kedua kita mengemas jurnalistik itu juga dengan versi video. Karena kan sekarang ini Iya, iya. capture-able ya kan? Iya, betul, betul. Oh, Jadi kita editnya sekarang pakai template template kayak gitu. Jeduk ya. Capcut ya. Capcut dan sebagainya. Nah mungkin juga kemarin kita juga nyampein info dari dalam keluar itu, tahu Karian Priyatama? Iya. Tahu. Yang take over Instagram itu juga dipegang oleh divisi Humex untuk pengen ngasih tahu nih sebenarnya kita juga punya nih Karian sebagai mapres juga gitu. Nah jadi kita tuh lebih gimana sih info-info yang dari dalam itu keluar gitu. Nah tapi juga kita ada di fokusnya dari info luar juga ke dalam. Jadi istilahnya Humex ini sebagai gerbang informasi gitu ya, kayak masukin Admin ya, bukan? ya admin dan lain iya. sebagainya. Pakai admin, jadi masukin info dan di situ mereka bertugas untuk nyampein informasi dan lain sebagainya. Entah itu seminar, lomba dan sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau divisi Humex ini juga punya proker yang dia prokernya bahkan bisa dikatakan satu jurusan juga ya. Waduh, apa itu? Apa itu? Siap-siap ini Dan. Aduh, siap-siap aja ya. Apa tuh? Masa nggak tahu? Apa tuh? Ada Bulkom. Bulkom apa tuh Bulkom? Bulkom itu adalah bulan komunikasi UNY. Jadi sebenarnya kalau kakak-kakak ini udah senyum-senyum semua tuh kenapa gitu ya? Soalnya di sini yang nggak ikut Bulkom cuma ini nih kayaknya. Oh iya. Dua itu kayaknya nggak ikut deh. Dia Parah. Aku emang belum pernah ikut Bulkom sih. Jadi aku pengen tahu Pengen mendalam. tahu. Oke, Bulkom Gimana itu sih? Kak singkatannya dari bulan komunikasi. Mm-mm. Karena bulan pasti ya itu berbulan-bulan. Iya nggak Mas Rio? Berapa bulan sih? Iya Kak Mas Rio. Iya, Mas Rio. Mas Rio bilang nggak Mas Rio ngurusin Bulkom. Iya. Nah, for information, mungkin ya, tapi ini kan belum tayang ya. Iya. Cuma malam ini kita bakal ada uji publik ketua Bulkom. Oh iya, Oh, ada iya. pitch-nya kemarin. Iya, kayak orang mau Ada nikah. berapa kandidat tuh? Apa? Ada berapa kandidat tuh? Itu ada 2 kandidat. Dua kandidat. Dan 2 kandidat ini malam ini bakal menyampaikan grand design. Jadi mungkin buat teman-teman penonton dan kakak-kakak bisa nonton. Oke. Dan sebenarnya ini juga yang jadi terbaru di 2024 karena kalau sekarang kita uji publiknya itu kita open ke mahasiswa karena kita ngerasa mahasiswa itu juga memiliki peran penting untuk menentukan masa Bulkom ini ke depannya. Karena Bulkom ini jadi agenda yang Iya, besar. makanya tahun kemarin harus banyak evaluasi ya kayaknya. Iya, betul. Tahun Betul. kemarin lagi mungkin. Iya, tahu Betul. ya, tahun kemarin. Jangan sampai kalau udah ikut itu Karena itu krusial ya. Iya, Soalnya iya. yang kena tuh nggak cuma dia gitu. Iya. Anak-anaknya bingung. Anak-anaknya Nggak punya bingung. bapak. iya. Ini tuh masalah dia tuh kadif gitu. Oke. Oh, kadif ya? Kadif ya dulu ya. Aduh. Dan teman-teman bisa tahu ya di sini yang kadif Bulkom bermasalah tuh siapa di sini bisa Sendiri kelihatan. lagi diserang berempat, diam saja. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mungkin karena memang baru ada proses yang nggak bisa di Nah, ya betul gitu. nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Tadi kan nanti malam ada agenda tuh uji publik buat kandidat. Ya, project officer ya. Tapi Iya, siapa aja betul. sih? Nama-namanya siapa aja sih? Ada Zaki, Zaki. dia juga sebenarnya jadi kadif Humex. Ya, sama? Sama Fania, dia di Litbang juga. Masaki. Berarti Kepencet. Itu kita juga oprek ke mahasiswa luar pengurus, cuman pengurus. itu kan menunggu kan, mungkin belum ada yang mau minat. Jadi Iya. udah ada 2 dari pengurus ini. Aku nitip aja deh buat nanti 2 kandidat. Boleh. Yang salah satu. Kan nanti salah satu ya. Iya, betul. Minta tolong kalau cari kadif acara. 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 Jangan yang suka hilang. Jangan suka jangan bilang. yang inisialnya R ya. Jangan yang inisialnya R. Oke. Juga. Yang inisialnya R RIO kayaknya. Itu bukan inisial sih. aman sih. Aku sih enggak apa-apa. Aku sih apa? Awan, Rio awan. Cuman gemeter dikit aja.
Tapi ini di Bulkom kan ada pameran juga kan. Ada salah satu yang mungkin menarik nih di Bulkom tuh. Nah, Ada apa sih? oke. Ada apa aja di dalamnya tuh? Siapa tahu dia yang tertarik jadi kadip acara, mungkin aku pengen jelasin Ya. gitu ya. Boleh. Aku dengar ada pameran juga kan Iya di situ. betul. Jadi sebenarnya tadi kan mau jelasin bulan komunikasinya Kak ya. Jadi untuk awal dulu nih bulan komunikasinya itu kan memang berbulan-bulan dan persiapannya juga panjang. Dan alhamdulillah ini juga udah mulai persiapan. Yes. Dan dia itu memiliki rangkaian setiap bulannya. Nah, untuk tahun ini tadi kan ada Naskom tuh. Nah, Naskom itu Masuk juga? Masuk di rangkaian Bulkom, masuk. Terus habis itu ada Naskom, kemudian ada Sukarnas. Sukarnas itu submisi karya nasional. Jadi memang lebih ke nasional dan satu lagi kita juga ada internasional. Nah, Oke. aku pengen beda dulu kalau di nasional sendiri itu memang lebih ke arah ilmu komunikasinya kayak PR campaign, jurnalistik, kemudian news anchor, terus habis itu Mancing. paper, mancing dan lain sebagainya. Terus habis itu nanti bakal ada submisi yang internasional. Nah, ini yang menjadi ciri khasnya kita adalah commission. Commission. Apa itu? Mas? Masih komisi aku nggak tahu. Short movie international competition. Masih ingat ada apa sih? Oh berarti soal perfilman ya? Iya, Naskom tahu loh tadi. Competition. Naskom tahu, Soal commission perfilman tahu. ya itu ya? Communication International Short Movie Competition. Iya, Dia sebenarnya tahu, Iya deh. Soal cuma perfilman. agak ini Ya, aja. ya, film tapi tingkatnya internasional. Dikit-dikit ngilang, dikit-dikit ngilang. Tahun kemarin itu alhamdulillah ada 5 benua yang ikut. Keren 5 benua? Iya. Apa itu tuh? Benua, 5 benua. Benua. Lupa. Semuanya. Iya. Pangea. Sorry. Ilmu kan, tapi ilmu sejarahnya agak kurang ya. Geografinya agak kurang ya Jadi teman-teman. asik ya. Oh, iya. Tuh tahu banget loh. Tapi kan sebelum itu kan jadi Pangea dulu bro. Ya, ya, Enggak, ini Tahu kan? Geografi Anak-anak Ilkom tuh harusnya berpikiran Gimana kalau kita ngomongin Christopher Columbus ya? Oke. Gak usah, tapi kita terlalu jauh. Lanjut Oke, lagi. Pangea. Bukan. Lanjut. Oke, itu short movie competition. Jadi memang kan Ilkom kita juga buat film ya, kalau Ya. namanya. Jadi ya dari situ juga fokusnya di sana. Terus habis itu ada prasasti. Prasasti. Apa itu prasasti? Apa itu prasasti? Prasasti. Itu dong, masa aku tahu. Pameran apresiasi mahasiswa ilmu komunikasi. Oh itu pameran ya. Pameran. Izin. Jadi teman-teman tuh kan banyak karya tuh. Ah. Kadang tuh bukan hanya di Ilkom doang, Hmm. tapi ada di minat yang lain juga. Lukisan, Betul. ya kan? Ya. Lukisan, Terus. PR campaign dan lain sebagainya. Itu tuh harus diapresiasi. Nah, prasasti ini sebagai puncak, enggak puncak juga, menuju puncak dari rangkaian-rangkaian event tadi. Tadi kalau di Naskom kan ada paper ya? Ya. Nah, itu juga ditampilkan di situ. Terus kemudian ada Subkarnas, itu juga ditampilkan di sana. Dan selain itu kita juga open submit bagi teman-teman yang memiliki karya khususnya entah itu lukisan, foto, video dan lain sebagainya itu kita tampilin di sana dan kita pamerkan. Memang hobinya harus pamer. Kalian mau fun fact prasasti nggak? Nah, Betul. Jadi Aku nggak mau sih aku. Jadi nama prasasti itu tuh awalnya kan pameran Bulkom itu belum ada namanya. Iya, betul. Terus kita kepikiran kayaknya bukan kita sih. Yes. Ada salah satu teman aku kepikiran dia. Kayaknya emang harus ada namanya deh biar Betul. brandingnya tuh lebih bisa masuk. Iya betul. Terpilihlah nama prasasti itu dari Niken tuh anak Ilkom 2020. Betul. Gitu. thank you Mbak Niken. Thank you Niken, prasasti Mbak keren Niken. banget. Ini doain prasasti volume 3 nih tahun ini. Niken ya, Niken Salindri. Bukan saling Bukan, salah. Bukan juga. Dan fun fact-nya juga ya. Waduh. Fun fact-nya juga nih. Daerah belum ketinggalan. Ini ibu-ibu. Apa lagi ibu-ibu? Karena ini salah satu fun fact yang nggak fun gitu loh. Ya. Oke. Apalagi tuh? Ya di sini tuh Inas tuh menjadi salah satu inisiator dari prasasti yang kelas pertama. Yang Tepuk tangan dulu.
Coba dong Kak. Eh, Bentar. Kalian tuh di sini kayak Vibe-nya positif gitu ya. Vibe-nya positif, terus orang-orang terpilih. Aku tuh kayak orang undangan gitu. Kayak pembantu aja jadi. Sumpah, kayak orang-orang nggak digunakan gitu. Ya udah lanjut lah, nggak apa-apa lah. Ada Aku terima ya. Kita dengerin aja. Iya gitu. sebenarnya banyak sih selama di prasasti yang aku kemarin tuh banyak sekali cerita-cerita lucu dan mengesankan sebenarnya. Iya. Dan drama Tapi juga. kebetulan ada orangnya di samping saya sini. Jadi saya mau cerita tentang Cece kemarin waktu di prasasti. Oke. Kebetulan kan saya minta tolong dia untuk bikin instalasi foto. Instalasi. Foto. Ini lebih menjatuhkan ya. Terus nggak tahu kan harga diri sih. Saya tugaskan dia untuk membeli senar. Senang. Karena fotonya mau digantung, Yes. ya kan mau digantung. Terus tiba-tiba dia datang ke base camp kami bawa senar 2 meter kalau nggak salah. Ya. Harganya 50.000. Dan tak reimburse. Sementara temanku tuh beli senar 1 meternya 3.000 atau berapa? 50.000. 50.000 dia beli. Dulu tuh senar pancingku, Bro. Saya ketahui orang nggak terdakan. Aku mau klarifikasi. Boleh. Klarifikasinya tahun 2000. Yes. Karena waktu itu aku dimarahin ya, habis-habisan di basecamp itu, karena dikira tidak tahu harga. Karena aku mementingkan kualitas. Yes. Kualitas itu penting, aku tuh total untuk prasasti. Ya, betul. Karena pentingnya kualitas. Gak salah juga, Nggak salah. Juga salah aku di mana coba? Iya. Salah yang salah itu tetap. Tapi salahnya tuh kamu butuh 2 meter dikali semua foto ya. Keliling itu ada nggak? 20 itu. Iya. sih. Sedangkan 2 meternya 50.000. Iya. Ya Itu kalau habis berapa juta? habis sendiri berapa juta coba? Saya pusing, aku pusing. Ya, tapi itu juga salah satu pelajaran aku. Kalau mungkin aku gak ikut prasasti, aku gak tahu gimana manajemen Iya. uang yang bukan milikku. Emang Iya. sorry. Bukan kurang pinter ya. Ada lagi, prasasti Ada apa itu lagi? jadi momen sejarah buat kadif acara di Bulkom. Oh. Jadi setelah dia lama tidak nampak, tiba-tiba saya melihat seonggok pria tertidur di atas kursi. Itu di mana itu? Itu di prasasti. Di prasasti? Di prasasti. Hari H ya itu ya? Hari H sebelum Hari H opening. ya. Oke. Saya dekati dia. Yuk. Oh namanya Yo. Namanya Yo. Namanya Yo. Namanya Yo. Depannya L. Ayo Rio. Oke. Namanya Yo ya. Yuk gitu kan. Bentar. Awas ngaruh. Terus. Saya tanya, kok tumben kamu kesini yo gitu kan? Kok tumben? Tapi nggak pernah sukses sekali. Emang prasasti itu jadi salah satu momen penting karena itu yang bisa membangkitkan Rio. Iya. Oke. Jawabannya kenapa yo kamu mau ke prasasti pada waktu itu yo? Jadi waktu itu juga fun fact ya teman. Oke, Klarifikasi lagi. Oke. Jadi terlepas dari kepergian selama kurang lebih 3 Kepergian. 3 bulan kalau nggak salah itu emang 3 bulan. Jadi dulu itu ceritanya malam itu loading kalau nggak salah sedih. malam kedua apa? malam kedua ya. Malam kedua. Jadi aku tuh Gak usah pakai backsound mas. jadi aku tuh Sorry. Nggak apa. jadi itu aku datang ke venue dulu mana sih taman. Jadi aku datang niatnya bantuin tapi itu udah malam waktunya kalau nggak salah jam 10:30. Niatnya Ingat ya, niatnya bantuin ya. Kan baik niatnya dong. Niatnya bantuin. Niatnya baik. Jadi ke sana tapi gerbangnya udah ditutup. Gerbang depan, gerbang belakang udah ditutup. Teman-teman nggak bisa masukin, nggak bisa, satpamnya udah nggak mau bukain pintu. Sedih. Terus singkat cerita, Enggak sih. aku tuh pokoknya nggak mau tahu gimana caranya bisa masuk. Supaya bisa masuk itu aku parkir. Kalau teman-teman tahu ya, kayaknya malam jualan barang-barang vintage Bekas. barang-barang bekas. Motorku tak parkir situ. Nah itu kan ada beteng. Skillnya dia keluar. Nah ada beteng tuh. Ini tidak untuk Ini. ditiru ya. Jangan, bukan Disclaimer. untuk ditiru karena ini kriminal Contoh lebih tapi. kriminal ya teman-teman. Tapi nggak apa, syukur ya, sekali udah apa. Terus aku telepon nih temanku yang di dalam. Intinya, Lur, aku pengen masuk, tolong golek kayu lah. Nah, tolong cariin kayu. Nah mereka
datang bawa kayu ukuran 2 meteran karena itu tinggi, bener-bener tinggi. Jadi misal loncat pun nggak nyampe, manjat pun kalau nggak Spiderman juga nggak bisa nembak. Jadi akhirnya cuman minta mereka bawain kayu itu mereka turunin gini, jadi mereka bertiga nih di atas saling berjabat tangan gini. Nah, Ini dramatis ya. Nah, paling depan tuh namanya Idun. Dia bawain kayu gini. Terus aku manjat gini. Sumpah kayak Ninja Warrior terakhir tuh. Benteng Takeshi ya? Benteng Takeshi. Jadi mau aku naik sampai akhirnya wah udah. Dan ini ternyata juga membongkar rahasia kepada pengurus yang pernah dilakukan oleh mahasiswa ilmu Tapi UNY. sekarang udah di renov kelas. Renov. Oh, Biar berarti nggak ada masuk lagi ya? kriminal kayak gini. Berarti udah nggak bisa masuk lagi lewat situ. Udah nggak bisa. Anda mau Jadi itu momen yang gokil lah. Jangan untuk ini bukan Jangan ditiru, cuman jadi pelajaran aja ya. Buat kita semuanya kalau udah ikut kalau besok harus latihan manjat ya. Waduh, salah. kalau udah ikut ke panitia itu diselesaikan. siap larinya ke situ ya. Diselesaikan dengan baik gitu ya. Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Itu juga nggak mungkin didapat kalau kita nggak ikut kayak Iya, gitu. betul, betul kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya nanti yang pengen ikut Bulkom, nah bisa langsung japri aja ke apa sih? IG. Ini Cari infonya. Iya, cari infonya di Instagramnya. Nanti ya Om. kan divisi ekonomi itu kan Humex kan. Ya. Jadi penting banget buat teman-teman mahasiswa yang pengen join, maksudnya terlepas dari apapun itu cerita yang kalian dapetin dari kakak tingkat atau teman-teman kalian mungkin yang membuat kalian itu ragu, ada ya, pasti ada ya kayak gitu. Tapi join kepanitaan terutama Bulkom itu sebenarnya asik karena di situ bakalan dapetin banyak hal. Beneran. Iya. Tadi udah dijelasin ada Naskom, ada filmnya apa namanya? Commission. Kemudian prasasti, ada submisi karya nasional juga, ada awardingnya juga nggak sih? Nah, ini belum tak mau masuk tadi. Wah. Nah, Yang paling seru sih biasanya. Iya, di MIBA kan kemarin ada namanya. Ayo apa? Penonton ada yang tahu nggak di MIBA kemarin namanya apa? Apa tuh? MKR. Apa tuh? Mkari. Mkari. Oke. Jadi insya Allah rencananya tahun ini kita pengen puncaknya Bulkom itu selain di awarding sebagai puncak dari akhir tahun juga. Jadi tapi kita timelinenya nggak bakal Desember banget karena mungkin ada teman-teman yang bakal KKL. Jadi mungkin kita bakal majuin di kira November. Di situ awardingnya Bulkom gitu bakal kita mix sama MKRT. Jadi MKRT itu, tadi kan ada kompeten tuh kakak-kakak. Nah kompetennya itu kan tadi cuma dibatas di IG doang. Oke. Nah di kompeten kali ini kita tuh ditampilkan di MKRT. Jadi memang khusus penampilan dari mahasiswa ilmu komunikasi yang di situ kita juga bukan hanya untuk nampilin di mahasiswa ilkom aja, tapi kan di awarding night itu kan banyak dari orang luar ya. Nah sekalian di situ tuh kita pengen benar-benar ngangkat atau mengapresiasi bakat-bakatnya di situ. Jadi insya Allah doakan nanti itu bakal gabung sama awarding night-nya Bulkom. Jadi itu benar-benar menjadi puncak buat ya udah kita merayakan apa yang sudah kita kita laksanakan, lakukan sepanjang perjalanan dari mulai PKKMB, Hakrab dan proker-proker lainnya, Naskom hingga akhir itu memang puncaknya ada di Bulkom. Bener. Gitu. Itu seru banget. Dan benar apa kata Mas Rio, di sini sebenarnya yang pengen sekalian juga ya izin sama kakak dan teman-teman semua, bulan komunikasi itu bukan hanya tanggung jawabnya khususnya divisi humas ataupun dari Himakom aja tuh itu bukan. Nah itu yang pengen kami branding juga di tahun ini bahwasannya Bulkom itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bahkan sebenarnya fun fact juga Bulkom itu juga mewakili fakultas sebenarnya karena fakultas itu memberikan amanah kepada Ilkom khususnya untuk bisa membawa event yang harus ada internasional. Jadi Ilkom itu dipercayakan untuk bisa menjadi benar-benar branding yang baik lah untuk itu. Nah, karena tanggung jawab yang seperti itu, kami juga
yakin dan percaya sebenarnya harus butuh kolaborasi yang kuat gitu. Bener. Dan tahun ini doakan saja di tahun 2024 itu kami khususnya mungkin angkatan 22 dan 23 pengen membangun Bulkom menjadi lebih baik lagi, membranding Bulkom dengan sebaik mungkin. Kita juga di sini udah mulai menyusun plan-plan kita, bahkan after dari Bulkom kemarin selesai kita juga udah mulai nyicil apa yang harus di-prepare dan ini udah mau mulai jalan. Jadi mungkin juga nitip buat teman-teman ataupun dari kakak-kakak juga atau dan teman-teman penonton untuk bisa kita bareng-bareng nih, ayo kita Bersama bangun. ya. Karena moto di Bulkom itu adalah ingin membawa bulan komunikasi mendunia gitu. Wih, keren. Harus optimis ya. Kita semuanya harus optimis. Ilmu komunikasi UNJ terutama ya. Untuk apa ya, sama-sama gandengan tangan. Betul. Tadi nggak cuma Bareng. tanggung jawab Max ya, cuma Iya. tanggung jawab Iya. Mas, tapi tanggung jawab semua. Biar kalau ada yang mau di belakang tuh bisa di jalan ditarik Iya. Ya, intinya mah Gimana lanjut. itu. Mau sih. Intinya menyukseskan event bersama ya. Betul, itu bukan itu tanggung jawab bersama. Ya, betul. Oke, tepuk tangan dulu. Kasih ilmu terobosannya ya. Terobos, ya, terobos. Ya, kalau ada, pokoknya setiap event terobos. Nah, iya. Keren. Nah, lagi nih. Tadi kan ada 2 divisi terakhir nih. Yang Iya, satunya iya. Max sudah dijelasin. Hmm. Satu terakhir apa tuh? Nah, ini adalah divisi baru. Sebenarnya dari tahun kemarin, jadi ini tahun kedua divisi ini berdiri. Ini adalah KWU. Jadi KWU itu kepanjangan dari kewirausahaan. Apa nih? Ada apa? Bentar. Enggak, ini jatuh. Punya aku. Punya kamu. Wah, sangat ya. Aku mataku Detail sekali ya. Mata kolam gitu loh. Sangat detail sekali. Makanya orang Ini mau dikiloin ini. Soalnya kan itu baru katanya, baru kan. Nggak penting tapi kayak gatel gitu loh. Iya, gatel gitu loh. Gimana nanti cobain nolok. Kayak ada yang aneh gitu loh di bawah sorry ya. Gak apa-apa. Kan ada memaklumi. Sorry kepotong ya, sorry. Aku kan tadi mau gimmick apa dia? Ya aku udah. Aku udah. Asik ini gimmick apa ya? Aku nggak expect kalau Aku juga like. Aku bilang nggak pilih itu. Lanjut lagi. Ternyata dia baik guys. Iya, kan masih ada KWU. cek-cek. KWU, kewirausahaan. Jadi kalau divisi ini tuh sebenarnya kalau jadi tulang Jualan punggung. risol ya. Bukan. Bukan. Bukan risol sih, bukan risol teh tarik. Oh ya, gitu. Lanjut. Jadi di sini melatih Oke. jiwa kewirausahaannya, Kebisnisan itu. kebisnisannya, kekompakannya. Sama sebenarnya itu sebenarnya bukan hanya jualan risol dan sebagainya. Tapi Bitcoin juga ya katanya. Aduh, kripto. Itu juga ya katanya. McLaren lu warna apa, Bos? Gitu ya. Itu ada juga IG-nya Kak. Jadi nanti bakal ada banyak kayak kemarin tuh ada PDL, itu divisi ini yang ngurusin. Terus juga kita Bisa. bakal rilis baju juga, baju angkatan, kaos. Terus juga kita kerja sama MIBA juga, KWU-nya. Kan biasanya kalau di itu ada baju futsal gitu ya. Jersey. Ya. Jersey. Itu kerja Blokor. sama juga. Di episode selanjutnya saya pakai jersey Ilkom. Keren ya? Keren. Aja. Ditungguin nanti jersinya ada lagi. Oh, ada Dan- lagi? Iya, jadi nanti ditungguin aja sama bakal launching produk-produk lain yang mungkin itu bakal menjadi ikonik dan istilahnya kayak Gen Z banget dan kayak skena banget gitu ya. Jadi ditungguin aja gitu di IG-nya merchandise-nya KWU Himakom UNY. Tuh buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa ya. Ada ini ya, kaos band Ilkom ya. Ada sih besok ada ya, pasti ada dong. Namanya turun band. Jadi MC-nya nge-present turun. Langsung turun ya. Boleh. Walaupun nggak lucu tapi boleh ya. Masuk. Boleh. Nggak apa-apa. KW. Jadi ada Instagramnya sendiri ya Nas ya? Betul, ada. Baru 2 tahun ya KWI. Iya, berdiri. Nah, itu kan. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen beli kaos dari Himakom atau jersey buat futsal dan lain-lain, boleh tuh follow Instagramnya apa tadi? Himakom, merchandise Himakom UNY. Tuh, gitu ya teman-teman semuanya. Menarik. Dijamin langsung Ilkom banget. Banget. Dari Ilkom mana tuh tapi? Ilkom mana aja terserah. Mana aja terserah. Apa? Oh ya, penting Ilkom. Ilkom. Nah itu kan tadi udah disediain banyak banget. Ada divisi-divisi di Ilkom UNJ.
Himakom UNY. Himakom UNY ada kalau nggak salah berapa? 8. Ya, sama PH sebenarnya. PH tuh pengurus hariannya. Ya, Iya, itu wakil sekretaris bendahara. Production house. Bukan. Pengurus hariannya ya. Itu jadi benar-benar menarik banget dan menurutku untuk formula seperti ini tuh bagi sebuah himpunan mahasiswa udah keren ya. Mau cukup memadai. Tadi kan salah satu visinya juga apa? Sebenarnya kalau visi di Himakom 2024 ini kita Oh ya. pengen Udah mulai tuh langsung surga. Yes. simpelnya itu kita pengen berusaha untuk menjadi lebih inklusif. Oke. Dan ya memang Rangkul ya. iya memang mungkin kan kalau mencapai inklusif itu kan agak susah gitu. Iya. Tapi kita berusaha untuk menggapai itu semua dengan memiliki beberapa nilai kayak dari nilai aspirasi tadi yang dibahas. Terus kita juga mengapresiasi itu juga penting sehingga dari nilai aspirasi, prestasi itu bisa mengembangkan ilmu komunikasi menjadi lebih baik lagi. Oke. Singkatnya Keren. Sampai jadi Nah, teman-teman semuanya nih, selain Helena ya, Betul. hari ini nih Nah, di episode kali di ini episode kali ini selain ada Helena, nanti kita juga bakal ada salah satu orang spesial nih, Pini Sepuh ya, di angkatan angkatan 2002. 2020 sebelum Masehi ya. Yes. Jadi memang angkatan sudah tua sekali ya beliau ini. ini bisa disebut sebagai tenaga luasnya Ilkom. Angkatan 2020. Betul, invest paling besar ini ya, Dia tahu. di Magicom ya. Mas tentang Ilkom bahkan Betul. tahu satpamnya tuh rumahnya di mana dia tahu. Iya, dia tahu. Pokoknya semuanya tahu Tahu, kalau ya. Gimo. dan semua yang ada di sini juga berkat beliau. Iya. Seperti Betul, Pak. betul kan. Oke. Jadi ini orang spesial. Siapa nih kita? Nah, nanti kita akan kehadiran ketua dari LKM 2020. Oke. Jadi setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih sama ketua LKM. Betul. Sebelum itu jangan kemana-mana. Tetap di Magicom, Media jurusan Ilmu komunikasi. Aduh. Bagi matahari yang siang. Aku Surya. Lord Surya. Yes, kita maksudnya kerajaan juga. Yes. Waduh, dinasti. Iya. Yeah. Dipanggil tuh bukan ketua, Iya. paduka. Terus cewek-cewek yang ada di sini panggilnya pemain Surya. Ini diulang. Ini sumpah Ya. Ibu. apa? Ibu. Saya. Jago.